Seorang pria ditemukan tewas setelah terjun dari atas jembatan Kahuripan setinggi 30 meter. Korban ditemukan hampir 1 kilometer dari lokasi ia terjun. Kerumunan warga ini terjadi di jembatan Majapahit, Jalan Majapahit, Kota Malang, Selasa malam. Ratusan warga penasaran dengan kabar seorang pria terjun bebas ke sungai dari jembatan Kahuripan, 1 kilometer dari lokasi kerumunan ini. Warga berkerumun melihat proses evakuasi korban yang telah berhasil ditemukan gabungan relawan, petugas Polsek Klojen dan Damkar Kota Malang. Kondisi korban yang diduga bunuh diri lompat dari jembatan ini sudah tewas hanya menggunakan celana dan kaos dalam. Petugas gabungan yang melakukan evakuasi tidak menemukan identitas dari korban. Dari lokasi terjun bebas juga tidak ditemukan pakaian atau dompet. Jenazah Mr. X ini kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar untuk diotopsi. Saksi mata yang melihat detik-detik pria misterius terjun ke sungai ini mengaku korban duduk melamun dengan pakaian dalam sebelum melompat. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan polisi. 3 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh petugas. Korban ini kita temukan ya hanya pakai celana dalam dengan baju dalam. Jadi tidak ada identitas yang melekat pada diri korban. Jadi kita belum tahu. Usia korban kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Informasi dari masyarakat kalau di Jalan Ahmad Yani ada orang yang informasi awal itu jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai entah loncat dengan sengaja atau tidak, informasi itu belum kita dalami. Setelah itu kurang lebih 1 kilo ya dari TKP awal ditemukan di sungai ini dan dievakuasi oleh saksi kurang lebih 3 orang dan mereka sampaikan mereka menemukan itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Simon Alfredo melaporkan. Seorang warga asal Surabaya menuntut keadilan atas tanahnya yang beralih fungsi menjadi jalan masuk utama sebuah perumahan elit di Kota Malang. Sudah sejak 8 bulan melapor ke aparat kepolisian Polres Malang Kota, namun hingga saat ini belum ada tindakan hukum dari pihak berwajib. Warga Surabaya yang menjadi korban penipuan dan penggelapan tanah miliknya atas nama Susana Yuswati, pemilik sah sebidang tanah seluas sekitar 600 meter persegi di komplek perumahan di Kota Malang, menggugat developer perumahan. Pasalnya dirinya merasa ditipu oleh pihak developer perumahan. Sebelumnya Susana membeli sebidang tanah di perumahan tersebut. Lokasinya cukup strategis untuk menikmati masa tua dengan pemandangan Kota Malang dan batu dari atas bukit. Namun dalam pembangunannya, tanah tersebut beralih fungsi sebagai pintu masuk jalan utama ke salah satu perumahan elit tersebut. Dirinya lantas meminta pertanggungjawaban developer atas masalah ini. Alih-alih bertanggung jawab, developer justru menggugat Susana karena menolak permintaan tukar guling dari developer. Susana memilih menyelesaikan kasus ini dengan jalur hukum. Nggak tahu gimana, di tahun 2021, tiba-tiba saya dikirimin surat gugatan. Jadi, jujur saya juga lucu ya buat saya. Saya yang punya tanah, saya beli, saya ada sertifikat, ada site plan jelas, pembayaran juga sudah lunas, tapi saya digugat oleh PT Sapta urusan tanah saya ini. Saya lapor pidana dari tanggal 1 November 2021 sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya. Sudah 8 bulan lebih dan nggak ada tindak lanjutnya. Cuman saya heran aja. Saya nih orang kecil, saya pemilik tanah, saya digugat, kemudian saya lapor ke polisi, juga tidak ada tindak lanjutnya. Karena mungkin juga saya orang kecil nggak punya apa-apa ya. Sementara kuasa hukum Susana mendesak agar polisi tegas dalam menegakkan proses hukum atas kasus ini. Pasalnya selain sudah melapor 8 bulan lalu, penggugat juga telah menggenapi 2 alat bukti dalam laporan polisi. Polisi juga diminta untuk tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Kasus tersebut tengah digugat secara perdata dan dimenangkan oleh Susana. Majelis hakim menyatakan Susana adalah pemilik sah lahan tersebut. Dari fakta yang belum ada kejelasan proses penyidikan, klien saya ini berharap agar proses di kepolisian berjalan. Karena melihat tindakan tidak ada itikat baik dari PT Sapta Tunggal Surya Abadi ini, maka kemudian ibu ini melapor kepada Polres Tindak Pidana. Yang dilapor adalah pasal 378 penipuan
tentang Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Penguasaan Tanah milik orang lain. Itu yang dilapor. Nah, sampai sekarang proses di kepolisian belum menetapkan Direktur PT itu sebagai tersangka. Padahal kalau menurut Undang-Undang Pasal 183 cukup 2 alat bukti seseorang dapat tetapkan sebagai tersangka. Klien saya ini berharap agar proses di kepolisian berjalan. Jangan sampai nanti dilihat tebang pilih atau diskriminasi. Simon Alfredo melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mulai melakukan vaksinasi terhadap ternak milik petani. Sejauh ini sudah 200 dosis vaksin yang telah disuntikan ke hewan ternak di Kota Malang. Vaksinasi PMK bagi hewan ternak milik petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang berlangsung di Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang, di mana petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mendatangi kandang peternakan milik petani di Kelurahan Mulyorejo untuk disuntik vaksin PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Sri Winarni mengatakan, vaksinasi bagi ternak milik petani ini sudah dilakukan selama 2 hari. Setiap hari sebanyak 100 dosis vaksin yang disuntikan. Kota Malang sendiri mendapatkan 300 dosis vaksin PMK dari pemerintah provinsi. Vaksinasi bagi hewan ternak milik petani ini dilakukan bagi ternak yang kondisinya sehat, sapi potong, dan bagi ternak atau sapi perah. Vaksinasi bagi ternak sehat dan sapi perah atau sapi potong ini sesuai instruksi Kementerian Pertanian. Hari ini adalah kegiatan di Spangtan Kota Malang dalam kegiatan vaksinasi PMK di Kota Malang. Jadi ini hari kedua yang kita lakukan untuk vaksinasi, diawali di tanggal 27 Juni 2022. Di vaksinasi kita lakukan pertama kali di Kelurahan Telogowaru, terus juga dilanjutkan di Kelurahan Lesanpuro dan Buring pada saat itu, dan juga di Bakalan Kerajaan. Hari ini yang pertama itu sudah 100 dosis, dan hari ini juga rencana kita 100 dosis. Jadi pagi ini tadi sudah dilaksanakan 21 di 3 kelurahan yang lain ya Pak ya, di wilayah Kecamatan Sukun, terus ini tadi di sini ada 7. Nanti setelah ini kita juga di 2 titik lagi di Mulyorejo. Setelah itu kita lanjutkan lagi di Kelurahan Kedung Kandang dan Kelurahan Cemoro Kandang. Sementara Agus, salah satu petani yang ternaknya mendapatkan vaksinasi PMK, mengaku senang. Ia mengatakan selama ini ternak sapi di wilayahnya belum ditemukan ada yang terjangkit PMK. Ia mengaku untuk mencegah agar ternaknya tidak terjangkit PMK, selain menjaga kebersihan sapi dan kandang, ternak sapi miliknya juga selalu diberi jamu herbal agar ketahanan tubuhnya semakin kuat. Antisipasinya ya dijaga kesehatannya, vitamin, sama dikasih jamu herbal kayak dikasih kunir, asam, gula merah itu, sama kebersihannya itu tiap hari ya gini. Sama kalau malam saya kasih ini api unggun. Kalau suntik vaksin baru pertama kali ini apa? Baru pertama kali ini. Kalau di sini total sapi berapa ekor, Mas? Di sini ada 7. Mas, kalau di kampung sendiri pernah nggak ada yang sakit ketika PMK sapi? Selama ada PMK di daerah sini belum ada. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Normalisasi sungai oleh Kementerian PUPR pasca bencana banjir bandang di Kota Batu telah selesai pengerjaannya. Pelebaran sungai sepanjang kurang lebih 4 km dari titik nol Gunung Pucung sampai dengan Jalan Dieng, Kota Batu. Dengan rampungnya pengerjaan normalisasi sungai ini, warga berharap banjir bandang tidak terjadi kembali dan pemukiman serta lahan pertanian bisa lebih aman ketika musim penghujan. Kegiatan normalisasi pengerjaan pelebaran sungai pasca terjadi banjir bandang pada bulan November tahun lalu dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sungai yang melintasi Dusun Sambung, Desa Bulukerto ini diperlebar dari 2 menjadi 4 meter dengan pelengsengan dan juga bronjongan batu di sepanjang aliran sungai mulai dari titik nol Gunung Pucung sampai Jalan Dieng. Pengerjaan pelebaran sungai dan pembronjongan sungai ini dimulai pada bulan November dan rampung pada bulan Mei 2022.
Dengan selesainya pelebaran dan pembronjongan sungai yang melintasi lahan-lahan pertanian, banyak pihak berharap kawasan pemukiman dan lahan-lahan pertanian bisa relatif lebih aman ketika memasuki musim penghujan. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko yang sempat meninjau lokasi pelebaran sungai di Dusun Sambung Bumiaji menjelaskan, normalisasi sudah beres dan tinggal pembenahan lainnya oleh PUPR, dan berharap warga masyarakat juga ikut memelihara sungai. Di lokasi kawasan Dusun Sambung terlihat pelengsengan dan jalan inspeksi di sisi kiri dan kanan sungai sudah selesai pengerjaannya termasuk 4 jembatan penyeberangan untuk aktivitas warga masyarakat. Dengan selesainya normalisasi sungai, aktivitas warga bisa kembali normal dan bisa meminimalisir terjadinya musibah banjir pada musim penghujan. Kemarin dari BWS ketika pimpinan datang dan bertemu dengan kami, memang sudah selesai di BWS tapi itu baru sementara. Nanti diselesaikannya sebetulnya dengan PUPR. Jadi yang keadaan darurat ini Balai Besar Berantas yang melaksanakan, tetapi juga dengan pekerjaan yang sangat bagus, sangat sempurna Pak Agus. Jadi tidak hanya asal-asalan digeronjong tetapi dibilang harus bagus, harus kuat. Nah, ke depan nanti PUPR yang akan menyelesaikan untuk bisa menjadi sebuah tempat yang memang existingnya begitu. Itu yang jalur sungai itu apa itu yang? Iya. Kalau normalisasi. Normalisasi. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, meskipun proyek normalisasi sungai dengan pembuatan pelengsengan dan bronjongan sudah selesai pengerjaannya, tetapi sebagian pemilik lahan khawatir terjadi luapan air ketika musim penghujan. Salah satunya di aliran Sungai Paron, Bumiaji, Kota Batu. Tingginya curah hujan pada saat musim penghujan di Kota Batu masih dikhawatirkan para petani yang memiliki lahan tepat di pinggir aliran sungai. Pengerjaan proyek normalisasi pasca banjir bandang sudah selesai, baik pembuatan pelengsengan maupun bronjongan pinggir sungai. Namun selesainya proyek normalisasi ini masih dikhawatirkan petani yang memiliki lahan tepat di pinggir aliran sungai, karena luapan air sungai pada musim penghujan masih bisa terjadi. Salah satunya titik yang rawan terjadinya banjir di aliran Sungai Paron Bumiaji Batu. Luapan air kembali terjadi pada bulan April 2022 dan 2 dusun terdampak, yaitu Dusun Beru dan Bandaran Bumiaji. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, setelah perbaikan lahan akibat banjir bandang, luapan air sungai kembali terjadi masuk ke lahan pertanian, dan kejadian seperti ini bisa kembali terjadi pada musim penghujan. Di lokasi aliran Sungai Paron, sudah ada peninggian tembok pembatas jalan untuk meminimalisir air sungai ke badan jalan. Sementara lubang pembuangan di pintu air terlihat rendah, sehingga ketika air meluap tidak akan membantu banyak untuk menurunkan ketinggian air. Ya. Pak, dulu lahan kena Pak ya waktu banjir kemarin dulu ya? Kena semua ini. Hampir semua ya. Iya. Sekarang kan das berantas di atas itu sudah mulai ditanggul, sudah rampung Pak ya? Iya. Sampai depan sini Pak ya, sudah selesai Pak. Iya. Pak, gimana sebagai petani yang kamu punya lahan persis di pinggir aliran sungai, gimana Pak? Waduh ya, banyak kerugian. Ini aja tanaman jahe yang 3 ya. PK habis dulu Pak ya, dulu ya. Tapi sekarang dengan sudah dibangun pelengsengan kayak gitu kan juga sudah aman. Aman Pak ya. Sekarang ya mudah-mudahan nggak ada banjir besar lagi. Jangan ada banjir besar lagi Pak ya. Iya. Itu sudah selesai berarti ya, air aman Pak ya. Karena kemungkinan ya sebelah sini ini ya. yang akan dilewati lagi nih. Ya lebih aman yang di pelengseng, tapi yang belum ini ya masih tetap ini rawan. Rawan juga ini yang belum di pelengsengan Pak ya. Ini banjir yang kemarin baru-baru ini udah naik ke situ. Itu kembang bunga itu habis. Iya. Oh itu naik. Oh yang naik lagi Pak ya. Naik lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya kembali permintaan bunga hias disambut positif para petani bunga karena hasil panen bisa maksimal terjual ke pasaran. Menjelang bulan Zulhijjah, biasanya permintaan akan semakin ramai karena banyak warga yang mengadakan resepsi pernikahan, sehingga akan lebih banyak bunga hias terjual sehingga pendapatan petani bisa mengalami peningkatan. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Bulukerto Batu. Para petani bunga tetap beraktivitas di kebun-kebun bunga agar hasil panen bunga bisa maksimal. Terlebih saat ini permintaan sedang ada peningkatan. Setelah permintaan bunga turun drastis pada bulan puasa dan mengalami kenaikan pasca lebaran sampai sekarang, walaupun kondisi cuaca seringkali kurang mendukung.
Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar dan stok saat ini tersedia cukup banyak di tingkat petani. Beberapa jenis bunga hias yang mengalami kenaikan permintaan, diantaranya mawar, peacock, aster, krisan, dan masih banyak lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai dan diperkirakan akan semakin ramai saat memasuki bulan Zulhijjah, dan beberapa petani sudah menyediakan stok untuk persiapan memasuki bulan Zulhijjah. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan panen bunga jenis peacock dan sekaligus melakukan pemeliharaan agar hasil panen bisa tetap maksimal, dan diperkirakan permintaan bunga hias akan tetap ramai seiring dengan banyaknya kegiatan pernikahan dan resepsi yang membutuhkan pasokan bunga hias. Untuk permintaan bunga alhamdulillah lancar, Pak. Ini yang di sebelah itu kan buat bulan besar ke depannya ini. Sejak kapan mulai ramainya lagi, Pak? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi mungkin. Sebelumnya nggak bakal begitu jalan. Sekarang mulai jalan. Merangkak lagi, Pak ya? Iya. Pasokannya kelihatan masih banyak, Pak ya, di lapangan? Iya, ini mungkin bulan besar ini mungkin habis, Pak, ini. Habis ya? Habis. Harapan petani ya supaya bunga tetap lancar. Ya. Dan nggak bunga saja, Pak. Ya. Buah-buahan pun kan, betul. Terutama buah apel. Ya. Ini kan buah tanaman apel kan nggak ada, Pak, sekarang ini. Tapi harganya juga harga obat-obatan kan juga pupuk juga sekarang. Makanya itu, Pak, usaha pemerintah bisa petani supaya pupuk bisa lebih terjangkau, Pak ya. Bisa terjangkau. Ini kan pupuk subsidi kan tidak keluar, Pak. Jadi harganya juga. Kalau obat-obatan kan merangkak naik terus, hasil petani kan menurun. Iwan Dikmawan melaporkan.